Hai kiddos, apa kabar kalian pada hari ini? Kita kembali bertemu dalam acara kesayangan kita, Kiddie Time, bersama Opa Galih. Kamu akan bertemu dengan Opa Galih setiap hari Sabtu mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dalam acara Kiddie Time. Kita akan bernyanyi bersama-sama, menonton film petualangan Kiki dan Didi, dan tentu saja mendengarkan dongeng yang seru dari kakak-kakak pendongeng yang hebat-hebat yang ada di YKB TV. Sekarang Pak Gali mau menyapa cucu yang ada di Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, jauh Sumatera Utara. Halo Timothy Tambunan dan Yosafat Tambunan, apa kabar kalian berdua pada hari ini? Opa berharap kamu berdua sehat-sehat selalu dan semua juga yang nonton hari ini sehat-sehat selalu. Rajin berdoa, rajin belajar, dan terus menonton acara Kiddie Time. Oke, bila kamu mau disapa oleh Opa Gali dalam acara ini, minta papa atau mama untuk mengirimkan nama kamu ke nomor 0812-81889191 dengan format seperti yang ada di layar kaca. Oke. Kita awali Kiddie Time kali ini dengan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh teman-teman kita dari GKI Cipinang ini dengan judul Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Yuk, nyanyi bersama. Firman Tuhan mengajari dan mendidik kita dalam kebenaran. Begitu pesan dari Kidung Sekolah Minggu nomor 136 yang dinyanyikan oleh teman-teman kita dari Sekolah Minggu GKI Cipinang Indah, Jakarta. Ada Anora Kinasi Elisia, ada Karyadi Valeria Karla Huta Galung, ada Naomi Eleonora Marta Huta Barat, dan Jesslyn Darisa Tiar Hutapea, serta Kesia Darisa Fiona Hutapea. Lagu yang tadi kamu dengarkan dapat didengarkan lagi di channel Lagu Rohani YKB TV. Dalam channel ini ada lagu-lagu Sekolah Minggu, ada lagu-lagu anak-anak yang bisa kamu belajar, yang mengajarkan kamu hal-hal yang baik dalam hidup ini. Dan minta papa atau mama untuk mencarinya, memutarkannya untuk kamu. Oke, kalau kamu mau bernyanyi di acara Kiddie Time, minta papa atau mama menghubungi Kak Patar di nomor 0812-8188-9191. Dan kalau sekolah minggu kamu yang mau nyanyi, mungkin kamu punya grup vokal, duet, trio, kuartet, paduan suara, vokal grup. Nah kalau itu, minta kakak guru sekolah minggu untuk menghubungi Kak Patar di nomor yang sama 0812-8188-9191. Oke, sekarang mari kita menyaksikan cerita dari Kak Tuti berjudul Yesus Berjalan di Atas Air. Yuk, kita saksikan.
Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kakak Kepi. Kakak Kepi ini sekarang lagi sedang di tanah Yahudi, di Israel. Banyak yang sudah Kepi lihat terjadi luar biasa. Pada waktu Tuhan Yesus ada di bumi, lahir sebagai manusia, dan dia dewasa, dia itu melayani Tuhan adik-adik. Melayani banyak umat di tempat itu. Sibuk sekali. Pada suatu hari dia ngasih makan 5.000 orang. Pernah juga kasih makan 4.000 orang. Dia juga mengajar, dia menyembuhkan orang sakit, dia menyembuhkan orang buta. Setiap hari sibuk, banyak yang datang kepada Tuhan Yesus. Capek, pasti. Maka hari itu setelah selesai mengajar, dia menyuruh murid-muridnya naik ke kapal. Hai murid-murid, dia ajak ke pinggir danau. Kamu menyeberang ke sana ya, ke pinggir danau yang di sana, seberang sana. Ini ada kapal, kamu naik dulu. Murid-muridnya taat itu adik-adik. Dia naik 1, 2, naik itu semua ke kapal. Tapi Tuhan Yesus kok gak ikut naik kapal? Kemana Tuhan Yesus? Loh, Tuhan Yesus gak naik kapal. Dia bilang, nanti aku nyusul, kata Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memisahkan diri. Dia pergi ke tempat yang lain. Wah, Kepe jadi pengen tahu apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Karena kan Tuhan Yesus capek. Kenapa gak ikut murid-muridnya ke seberang? Aku mau ikut Tuhan Yesus. Kemana dia Tuhan Yesus? Kemana dia? Adik-adik, aku ketinggalan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tadi berjalan ke sana apa ke sana ya? Waduh, karena tadi aku ketutup sama orang-orang. Tapi aku melihat tadi Tuhan Yesus memisahkan diri dari kapal kan. Terus dia pergi kemana? Tadi kayaknya aku mau terbang tapi kehalang sama orang-orang. Aduh, kemana Tuhan Yesus ini? Kemana ya Tuhan Yesus ini? Aku juga mau terbang supaya aku bisa mengejar dan mencari kemana Tuhan Yesus pergi. Aku mau terbang itu aku lihat Tuhan Yesus di sana. Teman-teman, pengen tahukah kalian apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendirian di tempat ini? Aku melihat Tuhan Yesus begini nih. Tuh teman-teman, Tuhan Yesus sedang apa itu? Aku mau mendekat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita mendekat ya. Jangan ribut. Supaya kita bisa mendengar apa yang Tuhan katakan. Diam, semua duduk manis ya. Tuhan Yesus sedang berdoa. Dia bercakap-cakap dengan Allah Bapa. Jadi adik-adik, Yesus Tuhan itu bercakap-cakap dengan Allah Bapa. Adik-adik suka bercakap-cakap dengan papa mamanya. Atau kalau dipanggil papa mamanya malah ngambek. Dian, sibuk terus dengan HP-nya. Dian, sibuk terus. Olin, main game mulu. Ini papa mamanya pengen bercakap-cakap. Tapi banyak loh anak-anak yang dipanggil bapak ibunya gak mau. Papa mamanya panggil sibuk main game. Padahal kita perlu loh bercakap-cakap dengan papa mama. Mendengar nasihatnya atau kita curhat ke papa mama. Kalau Tuhan Yesus selalu dia ingin bercakap-cakap dengan Tuhan. Dia berdoa. Lama sekali loh. Tuhan Yesus lama sekali bercakap-cakap dengan Tuhan. Tapi dia lihat dari kejauhan. Loh. Tuhan lihat. Loh, itu kan kapal yang dinaikin murid-muridku. Waduh, ternyata kapal yang sedang dinaikin murid-muridnya di tengah danau itu
sedang terombang-ambing oleh ombak. Wow, Tuhan Yesus bilang begini, pasti pada ketakutan. Karena dulu juga pernah tuh pada takut ketika ada ombak yang besar menimpa kapal itu. Tuhan Yesus lihat tuh dari jauh. Terus ombang-ambing. Wah, kasihan dia. Wow, kasihan dia. Adik-adik, bener. Di kapal itu ternyata sedang kena angin. Miring ke kiri, miring ke kanan, miring ke kiri, miring ke kanan, miring ke kiri, miring ke kanan. Dan murid-murid takut. Kenapa takut? Karena di kapal itu tidak ada Tuhan Yesus. Siapa yang akan menolong? Karena gak ada Tuhan Yesus. Wah, dia ketakutan. Tiba-tiba dari jauh ada orang berjalan di atas air mendekati kapal itu. Muridnya takut. Aduh, itu siapa itu? Siapa? Kenapa ada orang yang bisa berjalan di atas air? Hantu! Adik-adik, murid-murid yakin bahwa yang berjalan di atas air itu pasti hantu. Tapi orang yang berjalan di atas air itu berteriak begini. Tenang, ini aku. Itu kan suara Tuhan Yesus. Bukan hantu, tapi Tuhan Yesus. Yang di atas air itu Tuhan Yesus. Wah, Petrus bilang begini. Tuhan, jika itu Engkau, suruh aku datang ke sana. Wah, Tuhan menjawab, datanglah ke sini. Wah, Petrus deg-degan nih, Tuhan bisa berjalan di atas air loh. Dia mencoba. Bisa gak ya? Aduh, Petrus juga deg-degan. Takut juga loh sebenarnya. Dia mencoba keluar dari kapal dan masuk ke air. Gak jatuh. Petrus melihat Yesus. Terus dia melihat Yesus. Dan dia berjalan pelan. Petrus bisa loh. Petrus bisa berjalan di atas air. Bisa dia. Bisa loh. Petrus berjalan tuh adik-adik. Dia pelan-pelan. Wah, hebat loh. Petrus bisa udah mendekati Tuhan Yesus tuh. Udah deket adik-adik. Udah deket sama Tuhan Yesus. Udah deket banget. Tiba-tiba ada angin yang bertiup. Petrus mulai takut. Petrus mulai takut. Dia mulai takut. Tuhan, tolong. Tuhan, tolong. Tuhan ambil tangan Petrus deh. Aduh, dia ditolong Tuhan. Tuhan bilang begini ke Petrus. Hai orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang? Petrus ketika ada angin bertiup, dia jadi ragu-ragu. Bisa nggak dia berjalan di atas air? Padahal Petrus itu bisa berjalan di atas air karena mujizat Tuhan Yesus. Bukan karena Petrus hebat. Tapi ketika angin bertiup dan mulai goyang, maka Petrus ketakutan. Rasa takut itulah yang membuat Petrus jatuh. Tapi puji Tuhan, dia sudah dekat dengan Yesus. Dia ambil tangannya Petrus dan mereka berdua berjalan ke perahu. Wah, tapi hebat ya. Mereka bisa berjalan di atas air. Dan saat itu juga angin itu pun reda. Shalom adik-adik. Tuhan Yesus yang ajaib dan hebat itu bahkan mampu berjalan di atas air danau yang banyak anginnya, yang bergejolak, ada ombaknya. Tapi Tuhan Yesus mampu berjalan di atas air. Bahkan Tuhan pun meminta Petrus untuk datang ke dia dan Petrus pun mampu.
Mengapa Tuhan bisa berjalan di atas air? Karena dia penuh kuasa. Maka murid-murid Tuhan Yesus mengatakan begini. Itu ditulis di Matius 14 ayat 33. Begini katanya. Sesungguhnya engkau anak Allah. Yesus itu penuh kuasa. Dia berkuasa atas alam. Karena Yesus itu Tuhan. Maka ketika Tuhan berjalan di atas air, semua murid-muridnya yakin dan percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Adik-adik percaya enggak Yesus itu Tuhan? Kalau Kepik percaya Yesus itu Tuhan. Karena dia sanggup membangkitkan orang mati. Karena dia sanggup menyembuhkan orang. Dia sanggup berjalan di atas air. Dan memang Yesus itu Tuhan yang lahir ke bumi. Untuk apa? Untuk disalibkan. Karena dengan disalibkan itu dia menjadi anak domba Allah. Korban penebus salah. Adik-adik percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Ayo semuanya berdoa. Ikuti Kepik berdoa. Tuhan Yesus, saya percaya Engkaulah Tuhan. Saya menerima dan mengakui Engkau Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima kasih. Haleluya. Amin. Cucu-cucuku sayang, Tuhan punya kuasa yang sangat besar juga terhadap alam semesta. Di darat, di laut, di udara, Tuhan Yesus ada di sana dan ia berkuasa. Karena itu, gak perlu takut berada dimanapun. Kalau sedang mengadakan perjalanan ke luar kota atau ke luar negeri, baik di darat lewat darat maupun lewat laut maupun di udara lewat pesawat, serahkan perjalananmu kepada Tuhan Yesus. Ia pasti menolongmu dan menjagamu sampai ke tempat tujuan. Oke, sebelum menyaksikan film Petualang Kiki dan Didi, mari kita bersama Dewi Kirana Karistia menyanyikan sebuah lagu berjudul Laut Lebar dan Luas. Yuk, nyanyi bersama-sama. Sekarang kita mau bersiap-siap menonton film Petualangan Kiki dan Didi yang kali ini berjudul Selamat Karena Taat. Yuk kita saksikan. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membela
Kiki, tadi aku lihat ada beberapa murid dihukum Ibu Mida. Mereka harus membersihkan taman sekolah sebelum pulang. Hah? Kenapa? Aku tadi dengar Pak Satpam bilang, saat jam istirahat, mereka memanjat pagar sekolah biar bisa beli jajanan di luar. Astaga, kan itu dilarang. Menurut peraturan sekolah, kita nggak boleh keluar dari area sekolah selama jam sekolah, apalagi untuk beli jajan. Iya, tapi kayaknya mereka nekat. Padahal ada kantin sekolah. Aduh, kenapa sih demi jajanan mereka melanggar aturan, kan jadi kena hukuman. Mungkin ada jajanan yang lebih menarik di luar sekolah. Tapi belum tentu sehat kan? Aku sih nggak mau. Nggak mau jajan di luar sekolah atau nggak mau manjat pagar? Dua-duanya Ki. Aku nggak mau jajan sembarangan dan nggak mau keluar sekolah sembarangan. Iya Di, kita harus taat aturan. Kalau nggak taat aturan, kita sendiri yang rugi. Malah kita bisa celaka karena jajan sembarangan atau jatuh dari pagar yang tinggi. Belum lagi dapat hukuman dari sekolah. Iya, melanggar aturan itu akibatnya nggak enak Ki. Anak-anak, Ibu punya pengumuman penting. Kemarin ada beberapa murid yang melanggar peraturan sekolah. Mereka memanjat pagar dan keluar dari area sekolah di jam belajar. Apa kalian tahu? Keluar dari area sekolah di jam belajar itu dilarang? Tahu Bu? Iya Bu, kami tahu. Ibu rasa semua murid tahu bahwa keluar dari area sekolah di jam belajar itu dilarang. Apalagi dengan cara memanjat pagar. Selain melanggar aturan sekolah, hal itu juga membahayakan. Bayangkan kalau mereka jatuh dan terluka. Waduh, pasti sakit banget itu Bu. Lebih parah dari sekedar dihukum. Nah, itulah akibatnya dari berbuat salah. Kadang bukan hanya kena hukuman, tapi juga bisa celaka. Mereka bilang keluar dari area sekolah karena ingin membeli makanan di luar. Bagaimana kalau makanan di luar sekolah itu tidak sehat? Mereka bisa sakit. Untung aku nggak berani beli makanan di luar sekolah. Aku juga nggak berani keluar dari area sekolah. Apalagi di jam pelajaran. Kalau aku diculik, bagaimana? Itu bagus, Anita. Peraturan itu dibuat untuk menjaga keselamatan kalian. Kamu selamat karena tidak ikut melanggar aturan. Kalau kita melakukan hal yang benar, kita akan selamat dan mendapat hal baik. Berarti kalau kita patuh dan tidak melanggar aturan, kita akan lebih aman ya Bu? Betul, Didi. Itu prinsip penting dalam hidup. Kalian juga jangan mau diajak untuk melakukan hal-hal yang melanggar peraturan. Mungkin kalian akan ditertawakan dan dianggap tidak berani. Tapi, Ibu ingatkan, kalau kalian tetap bertindak benar, kalian tidak akan kena masalah. Tapi Bu, orang-orang yang melanggar peraturan itu kok kelihatannya baik-baik saja. Mungkin sementara waktu kelihatan baik-baik saja. Tapi suatu saat, kesalahan akan membawa akibat. Lihat saja murid-murid yang dihukum karena memanjat pagar. Mereka dihukum. Besok-besok mereka pasti akan berpikir 2 kali sebelum melanggar aturan lagi. Saya nggak mau dihukum. Saya mau patuh. Bagus, Anita. Sebenarnya, hukuman atau sanksi itu diberikan untuk mendidik kita dan membuat kita menyadari akibat dari kesalahan yang kita perbuat. Tapi kalau kita patuh, ada hadiahnya juga Bu. Tentu, Bandi. Mungkin bukan hadiah berupa barang, tetapi kalau kita berbuat benar, kita sendiri yang akan merasakan kebaikan. Sebenarnya, meskipun nggak dapat hadiah, nggak melanggar peraturan itu memang lebih enak. Kita tidak mendapat hukuman. Aku sudah bosan dapat hukuman. Nah, Ibu mau memberikan satu ilustrasi dari kisah Alkitab. Mungkin Pak Tino juga sudah pernah mengajarkan kepada kalian. Kalian tentu tahu kisah Nuh kan? Iya Bu, Nuh mendapat perintah dari Tuhan untuk membuat bahtera. Betul, Kiki. Pada zaman Nuh, banyak orang yang hidup dalam kejahatan dan tidak taat kepada Tuhan. Tuhan sangat kecewa dan marah.
Tuhan bermaksud mendatangkan air bah untuk memusnahkan orang-orang yang jahat. Tapi karena Nuh hidup benar dan taat kepada Tuhan, ia diselamatkan. Itulah mengapa ia mendapat perintah untuk membuat bahtera. Iya Bu, yang selamat hanya Nuh, keluarganya, dan binatang-binatang yang dibawa ke dalam bahtera. Betul Didi. Nuh tetap hidup benar meskipun orang-orang di sekitarnya hidup dalam kejahatan. Karena itu, Nuh diselamatkan. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa yang taat diselamatkan, sedangkan yang tidak taat akan binasa. Itu menunjukkan betapa pentingnya hidup dalam ketaatan. Kalau dulu untuk menghukum orang yang tidak taat, Tuhan mendatangkan air bah. Sekarang tidak kan Bu? Tuhan memang tidak mendatangkan air bah lagi untuk memusnahkan orang-orang yang hidup tidak benar. Tetapi tetap ada akibat dari setiap perbuatan kita. Kalau kita berbuat benar, kita akan mendapat hal-hal baik. Sebaliknya, kalau kita terus berbuat salah, kita juga akan menanggung akibat yang merugikan. Aku mau menjadi seperti Nuh. Tapi aku belum bisa bikin bahtera, Bu. Tidak perlu membuat bahtera, Bandi. Cukup dengan menjadi anak yang taat dan bertanggung jawab. Kalau sebelumnya kita pernah melakukan kesalahan, Tuhan selalu memberi kesempatan untuk bertobat dan berubah menjadi baik. Mulai sekarang, saya mau lebih taat. Nah, itu semangat yang bagus. Ibu senang mendengarnya. Kita harus saling mengingatkan untuk berbuat benar. Jangan saling mengajak berbuat salah, ya. Kita harus tetap berbuat baik dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang mengajak kita untuk bersikap buruk. Iya, Bu. Baik Bu. Sekarang, ayo kita mulai pelajaran kita. Bagaimana tadi latihan pianonya, Di? Latihannya asik Pak, kami belajar lagu baru. Syukurlah kalau kamu menikmati bermain piano. Iya Pak, Didi senang kok. Lihat, Di, hari ini jalanan ramai sekali. Bayangkan kalau para pengguna jalan ini nggak mengikuti peraturan lalu lintas dan mengemudi sesuka hati. Pasti kacau kan? Iya Pak, untungnya ada peraturan lalu lintas. Jadi orang-orang nggak mengemudi sembarangan. Sayangnya, meskipun ada peraturan lalu lintas, masih ada loh yang tidak taat. Mereka ini bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Bukan hanya membahayakan diri sendiri, mereka juga membahayakan orang lain. Iya Pak, kenapa sih masih ada saja orang yang nggak mau taat? Mungkin mereka nggak memikirkan akibat dari perbuatan mereka. Padahal kalau semua mau taat, meskipun jalanan ramai, berkendara di jalan akan tetap aman dan selamat. Ternyata kalau kita taat pada peraturan dimanapun, hasilnya baik ya Pak? Iya, Di. Dimanapun kita berada, taatilah peraturan yang ada. Peraturan itu dibuat dengan tujuan baik. Orang yang tidak taat pada peraturan itu merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Oke Pak, Didi mau taat pada peraturan supaya semuanya baik. Gitu dong, anak papa. Cucu-cucuku sayang, kita perlu menaati peraturan yang sudah ditentukan. Mau di rumah, di sekolah minggu, di gereja, di tengah-tengah masyarakat. Peraturan itu dibuat untuk menjaga ketertiban dan keamanan kita. Peraturan bahkan dapat mencegah terjadinya hal-hal yang mencelakakan seperti tabrakan di kendaraan kalau lagi ada di perjalanan di jalan raya. Karena itu, dimanapun kita berada, kita harus perlu taat, kita harus patuh. Yuk, bersama teman kita Gladys Marista Purba kita ucapkan tekad kita dengan menyanyikan Aku Mau Jadi Anak Yang Patuh. Siap, gerak. Yuk, nyanyi bersama.
Oke, sekarang kita siap-siap mendengarkan dongeng dari Kak Eklin dengan judul Ulat di Pohon Lemon. Yuk Kak Ivan, tolong putarkan videonya ya. Sip. Cucu-cucuku, salam damai untuk kita semua. Sebelum tidur, kali ini kakek yang akan bercerita buat Dodi dan semua cucu-cucu kakek, teman-teman Dodi yang ada di rumah. Iya, makasih kakek. Kakak Eklin lagi keluar. Jadi kakek saja yang mendongeng sebelum tidur. Ayo kakek, aku sudah tidak sadar mendengar cerita dari kakek. Baik, ceritanya begini. Di satu dahan pohon lemon, berbuahlah banyak buah lemon. Ada buah yang berukuran besar dan menguning. Tapi ada juga buah lemon yang berwarna hijau dan bentuknya masih kecil. Suatu siang, buah-buah lemon mendengar ada suara tangisan di balik daun lemon. Ketika mereka mencari tahu, ternyata itu suara tangisan ulat kecil. Buah-buah lemon tidak ada yang mau mendekati ulat itu. Mereka takut jangan sampai ulat itu akan memakan mereka dan bisa saja tubuh mereka menjadi busuk karena digigit ulat. Namun ada satu buah lemon yang cukup besar dan mulai menguning. Buah lemon itu berayun dan mendekati ulat yang sedang menangis. Hai ulat kecil, aku ibu lemon. Kenapa kamu menangis? Tanya lemon itu. Ibu lemon, aku sedih karena tubuhku jelek. Banyak yang membenciku, banyak yang menjauhiku. Bahkan petani di kebun ini sering mengusir aku. Sambil menangis, ulat menjawab pertanyaan buah lemon. Kita tidak bisa merubah pikiran orang lain tentang kita. Tapi kita bisa merubah diri kita. Untuk itu, berdoalah dan mohon petunjuk dari Tuhan. Begitu nasihat buah lemon. Keesokan harinya, di balik dedaunan terdengar lagi suara tangisan ulat kecil itu. Ibu lemon mulai berayun lagi dan mendekati ulat kecil. Hai ulat kecil, kenapa kamu masih menangis lagi? Tanya buah lemon. Aku sudah berdoa seperti nasihatmu, Ibu Lemon. Tapi aku masih saja seperti ini, jelek dan dibenci banyak orang. Sambil menangis, ulat menjawab pertanyaan Ibu Lemon itu.
Hei ulat kecil, untuk perubahan besar kita butuh doa yang besar. Tetap bersabar dan teruslah berdoa dengan sungguh-sungguh. Begitu nasihat buah lemon. Ulat kecil mengikuti nasihat ibu lemon. Ia terus berdoa. Dan tiba-tiba dia mulai terkurung di tempat yang sangat gelap. Ulat itu terus berdoa dengan sungguh-sungguh. Sampai akhirnya ruang gelap itu perlahan bisa pecah. Pecah karena sayap ulat kecil itu. Sekarang ulat kecil itu sudah memiliki 2 sayap. Berwarna-warni dan sangat indah. Ternyata berkat ketekunan doanya, ulat kecil itu menjadi kupu-kupu. Ia terbang ke sana dan kemari. Ia disenangi banyak tumbuhan dan buah-buahan. Bahkan petani di kebun itu mengajaknya bermain dan tidak mengusirnya lagi. Oh, kakek, jadi kita harus bersadar dan tidak boleh mengeluh ya kakek? Betul. Kita harus ingat bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Dan kita semua istimewa. Iya kakek. Nah, sekarang tidurlah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ketika mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, kita perlu bersabar. Bersabar. Begitulah tadi pesan si kakek. Oke, cucu-cucu sayang, Opa Gali segera pamit. Sampai jumpa pada hari Sabtu depan dalam acara kesayangan kita, Kiddie Time. Bye.